Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat IT yang saya hormati. Di awal tahun baru tahun 2022 ini, pertama-tama saya akan mengucapkan selamat tahun baru. Ya ini mungkin sudah agak terlambat, tetapi ini penting karena akan banyak pertanyaan muncul menyangkut beranjaknya kita ke tahun 2022. Ya, sebelum melanjutkan saya ingin menyampaikan kepada desainer sistem informasi akademik Universitas Bung Karno, terutama saudara Edwin, Mas Edwin. Terima kasih, saya menduplikat desainnya, ya, Mas Edwin dan tim. Ucapan selamat tahun baru di laman Siakat UBK. Ya, mudah-mudahan ini tidak melanggar ya. Saya menduplikasi sebuah sajian ucapan selamat tahun baru di beranda Siakat, ya, Universitas Bung Karno, ya. Saya tambahkan beberapa komponen di sini, di sudut kiri, di sudut kanan, ya. Di sudut kanan ada gambaran bola dunia yang dipenuhi arus komunikasi, itu diletakkan di telapak tangan, ya, diletakkan di atas telapak tangan. Di simbol ini merupakan simbol yang mungkin, ya, mengharapkan bahwa kita akan tetap bisa mengendalikan peradaban dunia secepat apapun perkembangan. Jadi meskipun perkembangan teknologi informasi demikian pesatnya, kita tentu tetap dapat mengendalikan peradaban dunia. Ya. Kemudian di sini saya juga tambahkan, iya, di angka 0 saya di celah-celah angka 0, ya, mengintip keluar itu adalah simbol untuk mencoba menerawang apa kira-kira yang akan terjadi di tahun 2022. Ya. Nah, ini memang tahun penuh pertanyaan, ya, penuh pertanyaan karena pengalaman 2 tahun akhir-akhir ini yang, ya, cukup ya, boleh dikatakan sebagai memporak-porandakan, ya, memporak-porandakan kehidupan, segi-segi kehidupan manusia, ya. Maka beberapa pertanyaan, pertama-tama
Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Sudah saya ucapkan dari tadi ya, dari awal, tentu dengan banyak harapan. Ya, tentu dengan banyak harapan. Harapan itu digantungkan kepada siapa ya? Saya kira sebagai orang beragama ya kita hanya menggantungkan harapan itu kepada Sang Pencipta, Sang Penguasa mutlak. Jadi tidak ada yang kita gantungkan ke yang lain. Ya, meskipun kerja keras, ya upaya-upaya yang terorganisir, ya itu harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Pertanyaan pertama adalah apakah kita masih tetap melakukan aktivitas di rumah? Ya, tentu saja ini menyangkut hadirnya pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun ketiga dalam angka waktunya. Apa ini karena kita mengalami hal ini dimulainya pandemi COVID-19 ini di ujung-ujung tahun 2019 tahun 2019 maka disebut sebagai COVID-19. Ya, jadi secara angka ya sekarang kita sudah masuk di tahun ketiga, ya, di tahun ketiganya COVID-19. Ya. Harapan kita tentunya adalah bahwa pandemi COVID-19 akan segera mengakhiri petualangannya di tahun 2022 dengan tentu saja the new normal, the normal yang sudah diterbarukan. Ya, tidak mungkin lagi kita kembali ke kondisi sebelum pandemi karena pandemi sudah mengobrak-abrik hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Pertanyaan kedua adalah apakah tahun 2022 akan lebih baik dalam semua aspek kehidupan dibanding tahun 2021? Tentunya harapan kita adalah semoga semoga tahun 2022 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Optimisme ini harus tetap ada di setiap insan manusia. Ya karena kalau kita tidak optimis, ya maka keadaan akan semakin memburuk. Ya, jadi semangat tetap harus dipegang. Pertanyaan ketiga adalah teknologi baru apa yang akan hadir di tahun 2022? Teknologi apa lagi? Teknologi baru apa lagi yang akan hadir di tahun 2022? Mungkin teknologi 5G sudah akan merata ke seluruh seantero. Ada juga yang menyebut hadirnya mobil ramah lingkungan, yaitu mobil listrik yang penuh keraguan. Ataukah kita akan menyaksikan hadirnya mobil nasional SMK yang sudah lama kita tunggu-tunggu? Harapan kita entahlah. Ya, jadi
Kenapa? Entah karena ya sejak di periode kedua pemerintahan Bapak Jokowi ya sudah dicanangkan ya, tapi dari tahun ke tahun tetap entahlah. Jadi mudah-mudahan ya tidak muncul keraguan seperti ini lagi ya. Sama ragunya dengan hadirnya mobil listrik. Ya, ya ragu karena ya ketangguhan ya. Apakah kita bisa mengandalkan ketangguhannya, efisiensinya, ya, efektivitas. Jangan hanya mengandalkan ramah lingkungan. Ya, gitu. Ya. Pertanyaan keempat, apakah bencana alam akan terus terjadi atau akan jauh berkurang dibanding tahun 2021? Tentunya harapan kita adalah jangan sampai ada bencana-bencana lagi. Semoga ya, semoga tidak ada lagi bencana-bencana yang ya tentu saja uh, apa ini dengan hadirnya COVID kemudian ditambah bencana-bencana yang lain itu sudah semakin merepotkan ya, merepotkan baik pemerintah maupun masyarakat ya. Jadi tentu kita berharap jangan lagi ada bencana-bencana ya, semoga insyaallah tidak. Mari kita berdoa semua di tahun 2022 itu kita akan mendapati keadaan yang lebih baik, ya lebih baik. Mari kita satukan semangat, energi untuk mencoba berusaha untuk lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi itu mengawali perkuliahan di awal tahun 2022 ini ya. Jadi saya kira kita akan lanjutkan ke presentasi materinya, di mana materi kita hari ini mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor, memasuki pertemuan yang ke-13, yaitu membuat rangkaian downloader ya, membuat rangkaian downloader ya, bahwa komunikasi yang kita bangun, komunikasi yang tidak nampak fisiknya itu dan kita rasakan, itu tentu kita harus membuatnya, merancangnya dengan perangkat-perangkat tertentu ya, perangkat-perangkat tertentu meliputi perangkat keras dan perangkat lunak ya, perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satunya adalah downloader ya. Downloader ini sudah termasuk di dalamnya perangkat kerasnya ya, dan perangkat lunak ya. Tetapi fokusnya di sini adalah ke perangkat lunaknya yang mendukung atau apa ini kinerja daripada microcontroller ya.
Ya, maka kita akan mulai pembahasan dari pertama-tama pengertian daripada downloader atau rangkaian downloader. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis daripada downloader. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian downloader. Kemudian diakhiri dengan cara-cara membuat, ya. Jadi diperkenalkan di sini membuat PCB. Apa itu rangkaian downloader microcontroller? Downloader atau programmer dalam dunia microcontroller dikenal sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengisi atau flashing program ke dalam chip microcontroller. Downloader atau programmer merupakan alat atau tools wajib yang harus tersedia ketika ingin menggunakan microcontroller. Ada beberapa jenis daripada downloader. Ya tentu saja banyak yang terlibat di sini, perusahaan-perusahaan yang terlibat mengembangkan apa ini microcontroller, ya juga downloadernya, ya. Oleh karena itu akan bergantung kepada microcontroller, merek microcontroller yang kita gunakan, ya. Karena masing-masing pabrikan, ya, masing-masing perusahaan yang memproduksi microcontroller tentu saja juga menyediakan atau membuat programnya, ya, membuat program untuk bagaimana memasukkan, ya, bagaimana menanamkan, ya, menginstalasi program ke dalam microcontroller supaya microcontrollernya bisa connect ke komunikasi dengan pengguna, ya. Jadi itu, maka tentu saja berdasarkan jenis-jenis, berdasarkan merek yang hadir di pasaran, maka juga sejumlah itulah, ya, downloadernya akan hadir karena masing-masing perusahaan memproduksi microcontroller juga memproduksi downloadernya, ya. Kemudian downloader ini eh, harus juga dirancang, ya, rangkaiannya, ya, sebelum ditanamkan ke programnya, maka terlebih dahulu ya dirancang rangkaiannya, ya, rangkaian downloader microcontroller, ya. Salah satunya adalah downloader microcontroller AVR yang bernama USB-S, ya. Itu merupakan salah satu downloader microcontroller AVR yang sifatnya open source. Anda dapat mendownload rangkaiannya secara gratis, yaitu kelebihannya, dan banyak karena itu banyak digunakan, terutama oleh kalangan mahasiswa di bidang yang mengembangkan microcontroller. Anda juga dapat membuat sendiri rangkaian downloadernya tanpa harus membayar lisensi ke pembuat rangkaian. Ya, kalau sudah terbiasa, ya programnya sederhana, tidak rumit-rumit karena memang dia untuk monoprogramming. Ya, untuk monoprogramming, monotasking, monoprocessing.
sehingga programnya tidak rumit-rumit karena untuk tujuan satu tujuan. Lalu muncul pertanyaan, rangkaian downloader microcontroller yang bagus itu seperti apa? Rangkaian downloader microcontroller harus memiliki koneksi ke komputer melalui port USB. Ya, ini diharuskan karena pemrograman-program yang sifatnya rumit ya itu kadang-kadang harus dilakukan di PC atau di laptop. Ya, tidak bisa meskipun dia sifatnya programmable karena ruang yang tersedia di microcontroller chip maupun di perangkat-perangkat yang lainnya itu tidak menyediakan layar yang luas ya untuk menyebabkan kita bisa leluasa menuliskan program. Maka yang paling bagus adalah dilakukan di microprocessor komputer atau laptop ya itu supaya bisa kita leluasa. Oleh karena itu diwajibkan ya diwajibkan bahwa rangkaian downloader microcontroller itu harus memiliki koneksi ke komputer melalui port USB. Jadi port yang serial paralel itu kita sudah tinggalkan zaman dulu, sekarang kita pakainya adalah USB. Ya, kenapa? Karena hal ini akan memudahkan Anda terutama jika Anda termasuk pengguna laptop di mana port komunikasi data yang tersedia hanya port USB. Ya, karena ini sudah umum ya, sudah umum di seluruh perangkat, di hampir seluruh perangkat elektronik itu menggunakan USB. Kemudian rangkaian downloader microcontroller harus memiliki driver yang support multi-platform operating system. Mungkin saja suatu saat Anda tidak lagi menggunakan operating system Windows sebagai operating system utama Anda, atau mungkin Anda sebagai pengguna MacBook akan sangat membantu sekali jika downloader yang Anda buat dapat digunakan di semua platform, di semua jenis operating system. Ya. Kemudian support software guide, ya, graphical user interface. Hal ini bertujuan untuk kemudahan dalam penggunaan downloader yang Anda buat. Lebih nyaman menggunakan software GUI dibandingkan harus mengetikkan perintah pada command prompt. Ya karena ya itu kebutuhan saat ini lebih kita mudah untuk dilacak, lebih mudah untuk dieksplorasi kalau kita menggunakan graphical user interface sebagai perangkat komunikasi alat dengan pengguna, ya, karena sifatnya adalah user friendly. Sementara kalau basisnya di command prompt, basis tekstual, itu kita harus menghafal ya, harus menghafal sejumlah perintah-perintah untuk menjalankan program. Ya. Ini adalah downloader microcontroller ya, salah satu jenis ya, jadi rancangan daripada downloader microcontroller, di mana di sini harus tersedia port USB ya, harus tersedia port USB supaya bisa
terjalin, ya terjalin. Kalau itu harus dihubungkan misalnya ke komputer PC atau komputer laptop, ya. Kemudian ini adalah papan boardnya, ya, rangkaian downloader AVR USB AS, ya, USB AS, ya, USB AS. Bentuk rangkaiannya sederhana sekali, ya, sangat sederhana. Kita bisa gambar dengan di, ya, dengan gambar dengan tangan juga bisa karena bentuknya sederhana, ya, bentuknya sederhana. Ya, jadi ya karena memang kebutuhannya sederhana, yang saya bilang sebagai monoprogramming, monotasking, monoprocessing. Jadi nggak rumit-rumit, ya, nggak rumit-rumit kayak misalnya playback televisi misalnya atau radio, radio banyak gelombang, ya. Kalau untuk satu gelombang juga ya bentuknya sederhana. Ya, jadi seperti ini, tidak rumit. Ya, bagaimana kita merancang USB? Kalau mahasiswa ya tidak pernah praktikum, ya memang suka membayangkan bagaimana membuat rangkaian di atas PCB. Ya, suka membayangkan kalau perlu praktikum. Bagi yang sudah praktikum itu bukan hal yang sukar, ya, bukan hal yang sukar, sangat gampang, sangat sederhana, cara dikerjakannya, ya, dikerjakannya sangat sederhana, ya. Gimana caranya? Ini bisa dicari, ya, caranya di alamat ini, ya, di URL ini, ya, atau ya, jadi beberapa cara yang digunakan. Pertama adalah membuat PCB dengan kertas transfer paper, membuat PCB dengan kertas foto, membuat PCB dengan plasiko HP, membuat PCB dengan dry film photoresist, membuat PCB kemudian percetakan PCB. Ya. Persoalannya di sini adalah menggambar alur-alur atau pad, jalur-jalur rangkaian, ya, menggambar jalur-jalur rangkaian di atas papan PCB. Ya, maka disediakan, ya, software dan juga perangkat kerasnya. uh, saya lupa namanya apa, ya, saya pernah gunakan dulu, itu pakai komputer. Jadi pakai komputer, jadi di sanalah kita letakkan PCB, kita taruh. Jadi kita gambar dulu di atas komputer jalur-jalur yang kita inginkan itu, pola-pola yang kita butuhkan. Setelah digambar baru istilahnya di print, ya, di print artinya digambar di atas PCB. Ya, jadi gambar yang kita sudah buat di komputer itu dipindahkan ke PCB. Dia akan membuat persis seperti apa yang kita gambarkan. Ya, itu dengan komputer. Ya, itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan percetakan PCB. Ya. Tentu bisa juga manual, kita gambar pakai spidol. Ya, kita gambar pakai spidol. Gambar-gambar itu, ya, jalur-jalur itu kita gambar pakai spidol, lalu kita larutkan di cairan larutan asam, ya. Jadi larutan asam itu akan menyerap, akan mengambil lapisan logam, ya, yang lapisan di atas PCB, dan yang tertutup oleh jalur spidol, oleh spidol yang kita gambarkan itu nggak diangkat,
ya nggak terangkat. Jadi begitu dalam waktu tertentu kita larutkan dalam jangka waktu tertentu, ya kita angkat, yang tidak tergambar itu terlepas, terangkat lapisan penghantarnya, ya terangkat, sementara yang tertutup oleh spidol itu tidak terangkat, maka terbentuklah gambar rangkaian di atas PCB. Tinggal kita tanamkan, kita tinggal butuhkan bor, ya, bor listrik, bor, ya, bor untuk melubangi kaki-kaki komponen listrik, kaki-kaki IC misalnya, kita lubangin pakai bor, ya kita lubangin pakai bor yang tentu saja halus, ya, sehingga kita bisa menancapkan komponen-komponen di papan bor. Setelah ditancap, lalu kemudian langkah berikutnya adalah disolder, ya disolder. Jadi dapatlah kita rangkaian listrik, rangkaian elektronik, ya, untuk kebutuhan tertentu. Jadi ya kita bisa bikin, ya kita bisa bikin secara manual ataukah itu dipesan pada perusahaan percetakan, ya percetakan maksudnya rangkaian, ya dengan anggaran tertentu, ya jadi itulah cara-cara menggunakan PCB. Tapi ya memang kalau tidak dipraktek, kalau tidak pernah berpraktek, ya agak-agak sukar juga ya untuk apakah. Tapi ini pekerjaannya pekerjaan yang tidak rumit, ya pekerjaan yang sederhana. Ya, downloader USB as pada gambar di atas, ya yang tadi di atas itu rangkaian belum siap untuk digunakan. Kenapa? Karena IC ATmega 8 yang terpasang di PCB downloader belum diprogram atau belum diisi firmware, belum diisi program, ya program untuk menjalankan apa yang dibutuhkan. Ya. Jadi itu disebut sebagai firmware. Sementara agar PCB di atas dapat berfungsi sebagai downloader, firmware harus terisi dulu pada IC ATmega 8. Ya, jadi diprogram dulu, makanya itulah dibutuhkan tadi port USB. Ya, IC-nya seperti ini. ATmega 16, ya. Ya, ATmega 16PU. Bentuk IC-nya seperti ini dengan 14 sisi kiri, kaki sisi kiri, pin sisi kiri, 14 pin sisi kanan, berarti jumlahnya adalah 28. Ya. Cara mengisi firmware ATmega 8 USB downloader itu pertama-tama dengan menggunakan minimum system atau board yang kompatibel dengan ATmega 8. Dan yang kedua dengan board USB as sebagai target. Ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan minimum sistem yang kompatibel dengan ATmega 8. Di sini mikrokontroler ATmega 8 bertindak sebagai mikro target, di mana kita membutuhkan downloader lain untuk mendownload firmware ke ATmega 8. Downloader tersebut bisa berupa downloader paralel atau serial dengan tools programmernya menggunakan Ponyproc salah satunya, atau bisa juga dengan menggunakan downloader USB as lain yang
sudah jadi. Ya, tapi ya ini semua sudah dikerjakan ya, tinggal kita menentukan spesifikasinya saja. Ya, yang kita butuhkan itu apa? Programnya sudah tersedia, ya tinggal kita butuh bagaimana di uploadnya, ya bagaimana diletakkan di microcontroller. Ya, ini adalah salah satu pengembangan daripada ATmega 8, ya, rangkaian yang tidak banyak jalur-jalur, sederhana sekali. Kemudian bagaimana dia dikoneksikan ya untuk dengan target pengisian pengisian program, ya, transformasi program atau proses instalasi program, ya. Kemudian sediakan USB AS yang lain untuk mendownload firmware ke ATmega 8. Downloader tidak harus yang berbasis USB AS, bisa yang lain asal kompatibel dengan port yang dibutuhkan oleh APR ATmega 8. Selanjutnya buka software downloader, misal yang digunakan di sini ya adalah Hazama, ya Hazama, APR juga, extern, burner APR dan lain-lain. Untuk mikrokontroler yang belum pernah diutak-atik full-bit-nya, dalam arti masih menggunakan frekuensi osilator internal. Ya, ini dapat ya ada artikel, ya artikel tentang langkah pengaturan full-bit ATmega 8. Untuk full-bit yang sudah diatur, selanjutnya koneksikan konektor USB pada port USB. Jika koneksi ke PC atau laptop lancar, cara ngetesnya adalah buka Hazama, APR programmer, kemudian pilih command prompt-nya read signature. Jadi tulis di sana di command prompt itu read signature. Masuklah kita ke program. Jadi saya kira command prompt kita butuhkan ada di sini. Selanjutnya kita bekerja dengan user interface, graphical user interface. Karena bentuk programnya memang sudah program berbasis graphical user interface, GUI. Ya, jadi ini seperti bentuknya seperti ini. Ya, karena GUI memudahkan eksplorasi, ya, memudahkan eksplorasi. Ya, tinggal kita lihat. Tentu saja di sini juga ada hal yang bisa kita jadikan, kita bisa gunakan jika kita tidak memahami satu satu bentuk perintah di daftar menu yang tersedia. Ya, ada helpnya. Kita tinggal klik, tuliskan apa yang kita mau butuhkan, atau klik ini kan langsung muncul fungsinya, cara penggunaannya, cara batasan-batasan jika itu adalah karena bisa data. Ya, jadi seperti itu. Sederhana sekali. Ya, acuannya ada beberapa. Saya kira cukup sekian ya pembahasan tentang uh, membuat rangkaian download, ya, membuat rangkaian download. Ya, saya kira itulah pembahasan kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dituliskan di kolom komentar video ini. Ya, dituliskan di kolom komentar video ini. Ya, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.